Dari kecil, aku memang suka sekali dengan alam. Apalagi di Indonesia. Bisa dibilang, sumber daya alamnya sangatlah luas dan indah. Namaku Indah. Menjadi pendaki gunung sudah menjadi hobiku. Beberapa nama gunung terkenal di Indonesia pun hampir semuanya sudah kudaki ke puncak. Tentunya membuatku banyak mendapatkan pengalaman dan cerita. Termasuk pengalaman mistis yang akan kuceritakan malam hari ini. Saat itu aku bertujuh bersama teman kampusku, memilih satu gunung yang akan kujadikan tujuan pendakian. Sebuah gunung yang mungkin tidak bisa kusebutkan di mana tempatnya. Pagi itu kita berangkat dan sekitar jam 3 sore kami sampai di lokasi. Hari itu cuacanya cukup baik. Dan setelah mempersiapkan perlengkapan mendaki, kami pun berangkat. Suasana pendakian berjalan lancar. Karena jika dilihat, gunung ini tidak terlalu tinggi. Namun, untuk sampai ke puncaknya benar-benar terasa cukup jauh. Kami pun beberapa kali berhenti untuk istirahat. Cuaca pun mulai gelap. Karena saat itu kita tidak sampai ke puncak, jadi kami memutuskan untuk bermalam saja. Aku pun mulai membangun tenda. Dan beberapa temanku pergi mencari kayu bakar. Malam pun mulai menjelang. Api unggun dinyalakan dan mulai menghangatkan badan. Kami mulai membuka pembicaraan dan mengobrol sambil menyantap makan malam yang sudah disediakan oleh temanku. Sampai waktu pun berlalu. Tak terasa, kulihat jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Beberapa temanku masuk ke tenda dan tidur. Namun aku dan salah satu temanku, Ines namanya, masih nongkrong di depan tenda. Sampai tiba-tiba aku dan Ines mendengar suara seperti ada yang bergerak di sekitar rerumputan. Aku pun bangkit
dan langsung memperhatikan sekitar. Takutnya ada binatang buas. Dari jauh kuperhatikan, seperti ada bayangan orang-orang yang semakin lama semakin mendekat. Aku mengira itu adalah pendaki lain yang memang sedang melakukan pendakian juga. Kurang lebih dari kejauhan kulihat ada sekitar 5 orang. Dan perlahan orang-orang itu mendekati kami. Sampai ketika semakin dekat dan entah aneh rasanya. Karena orang-orang itu terlihat mengacuhkan kami. Aku sempat berteriak, "Hei, mau kemana kalian?" Namun tidak ada jawaban. Dan tak lama, orang-orang itu mundur perlahan dan menjauh dari kami. Jantungku sempat berhenti takut saat itu. Aku dan Ines pun hanya bisa saling memandang. Muncul pertanyaan dariku, apakah itu orang atau bukan ya? Ines pun menyuruhku untuk tidak memikirkan hal yang aneh-aneh dan menyuruhku untuk masuk tenda saja. Tanpa lama, aku pun langsung masuk ke tenda dan mulai tertidur. Sampai tak terasa ketika sedang lelap tertidur, aku pun terbangun karena mendengar ada suara seperti orang ketawa yang lumayan cukup kencang. Asal suara tersebut berada di area tendaku. Suara seorang cewek yang sedang tertawa seperti mengigau sangat menggangguku. Dengan setengah sadar dan tanpa berpikir lama, aku goyang-goyangkan badan Ines yang saat itu sedang tertidur di sebelahku. Karena aku pikir itu adalah suara Ines yang sedang mengigau. Ines, berisik ih. Namun Ines tidak membalas ucapanku. Dan ketika kulihat, dia masih tertidur lelap. Hah? Kalau itu bukan Ines, lalu siapa yang tertawa tadi? Aku pun membuka mataku dan menengok ke sekitar. Sampai suara itu terdengar lagi. Namun kali ini terdengar dari arah luar tenda. Penasaran, aku pun langsung membuka tenda. Dan ketika baru saja kubuka, astaga! Tepat di depan tendaku ini, aku melihat
ada sebuah sosok perempuan yang menghadap ke arahku dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ia mengarah kepadaku dengan tatapan yang panjang. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya. Ya Tuhan, aku tidak bisa menggerakkan badanku. Dan sekarang aku dan sosok itu saling bertatapan. Aku masih terdiam memandanginya. Sampai tak lama dari itu, perlahan dari kejauhan, berjalan beberapa orang menghampirinya. Dan astaga, itu seperti kumpulan orang yang tadi kulihat bersama Ines. Kali ini mereka terlihat berbaris dan melihat ke arahku dengan muka yang sangat menyeramkan. Siapa mereka ini? Dan suara tertawa itu masih sangat terdengar jelas olehku. Aku mencoba berteriak dan berharap bisa menggerakkan badanku. Tolong! Sambil menutup mataku. Sampai beberapa saat ketika aku menutup mata, suara tertawa itu pun hilang. Dan ketika aku buka mata, kulihat kini sekumpulan sosok itu sudah berada dekat denganku, tepat di hadapanku. Dan kini terlihat salah satu tangan dari mereka mulai mendekat ke leherku, seperti ingin mencekikku. Sampai aku pun merasa sesak. Dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, ku buka mata dan kulihat aku masih ada di dalam tenda. Dan teman-temanku sudah mengelilingiku. Aku masih terbaring di atas sleeping bag yang aku tiduri. Kemudian aku berusaha duduk. Dan aku pun menceritakan semua yang tadi ku alami. Ines pun berkata, sepertinya kita sudah salah menginap. Karena ketika mengecek, Ines melihat ada salah satu penanda bahwa ini adalah kawasan terlarang. Mendengar Ines berkata seperti itu, pagi itu kami pun segera memutuskan untuk menyudahi pendakian dan segera turun untuk pulang. Dan setelah itu, selama 3 hari aku pun jatuh sakit. Ini benar-benar pengalaman nyata yang tidak bisa aku lupakan sampai saat ini.